Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, dan kali ini saya akan memberikan tips untuk menyisipkan logo pada video. Tapi selain Sony Vegas, kita akan membutuhkan satu aplikasi lagi, yaitu Photoshop. Kenapa saya pilih Photoshop? Karena ini adalah program aplikasi untuk pengolahan gambar yang menurut saya paling mudah untuk mengoperasikannya. Jadi kalau kamu misalnya belum bisa Photoshop, nggak usah khawatir, saya akan memberikan step-stepnya supaya bisa dikerjakan walaupun belum pernah pakai Photoshop sekalipun. Oke, di pertama yang pasti kamu harus punya Photoshop dulu. Terserah mau Photoshop versi berapa, sebaiknya versi CS ke atas ya. Yang saya punya ini CS5. Buka Photoshop, lalu buka filenya, file open, dan di sini saya sudah punya gambarnya. Saya punya logo di sini. Oke, kita harus bikin satu media lagi untuk meletakkan memberikan ukuran yang pas pada logo ini. Caranya adalah file, new, lalu atur ukuran layar 16:9 karena kita pakai rasio 16:9. Aturin aja seperti ini, 1366 pixel kali 768, resolusinya 72 aja, cukup. Setelah itu oke. Di sini ada lembar kerja baru, dan ini ada logonya. Kita akan klik di sini dulu, move tool, lalu kita pindahkan logonya ke dalam kanvas putih ini. Tinggal ditarik, drag and drop. Oke, ini bisa diminimize. Yang ini kita letakkan tepat di tengah, ya, kurang lebih di sini. Lalu untuk backgroundnya kita harus hapus karena kita nggak mau ada garis putih di sini. Lalu pilih layer. Kalau nggak ada tab layer, bisa ke window, klik layer, nanti akan tampil ini tanda view. Di sini tanda ada logo mata di sini, diklik supaya putihnya hilang, jadinya dia akan transparan seperti ini. Lalu kalau sudah, di file save, disimpan ke, saya contohkan di desktop saja, simpan dalam format PNG, misalnya logo. Oke, klik OK lagi. Oke, kita sudah dapat satu logo. Atau kalau misalnya kamu belum bisa buat logo seperti ini, bisa ambil di internet. Saya contohkan di sini. Saya akan mengambil logo YouTube ini. Ya, caranya klik aja, pilih salah satu. Saya contoh ini. Lalu klik kanan, copy image, lalu kembali ke Photoshop. Oke, kembali ke Photoshop, kita duplikat aja ini image, duplicate. Oke aja, dia akan ada dua file yang dengan gambar yang sama. Ini adalah yang aslinya yang kita buat tadi, dan ini adalah kopinya. Kita akan hapus ini, klik gambarnya, lalu atau di sini pindahkan ke tempat sampah. Oke, dia akan hilang. Lalu kita paste dengan cara Ctrl V supaya logonya keluar. Kita letakkan di tengah.
Nah, kita akan hapus bagian yang kita nggak perlu ya kan, seperti ini. Bagian hitam kita nggak butuh, jadi harus dihapus. Klik ke magic wand, lalu klik sini ke layer 1, hapus bagian hitamnya, klik di bagian hitam, diseleksi, lalu tekan delete. Untuk menghilangkan seleksinya, klik Ctrl D. Nah, kita sudah dapat logo yang bersih. Lalu kita tinggal bersihkan bagian belakangnya seperti tadi. Background, klik background, lalu hilangkan tanda matanya. Seperti ini. Kalau sudah, kita simpan, save as dengan format PNG. Jangan lupa diberi nama. Oke. Sudah, kita bisa tinggalkan dulu Photoshopnya. Kita masuk kembali ke Sony Vegas. Oke, setelah sudah disiapkan videonya, saya sudah contohkan di sini videonya. Kita akan meletakkan logonya. Contohnya saya akan meletakkan di pojok kanan atas. Ya. Jadi caranya kita harus tambahkan satu track lagi video di sini. Klik kanan, insert video track atau Ctrl Shift Q. Dia akan ada track baru lagi. Kita akan meletakkan logonya tepat di layer atas, di atas video. Kita cari. Kalau belum ada, di refresh. Oke, di sini ada logo, ada 2 logo dan logo YouTube. Saya contohkan logo saya dulu. Saya akan letakkan di pojok sini. Jadi tarik, drag and drop di layer paling atas. Logonya sudah masuk di sini, tapi posisinya belum pas di kanan atas maunya. Oke, kita pilih pen and crop, even pen and crop. Oke, lalu kita pindahkan ke kanan atas. Jadi logikanya begini. Ini adalah objek, logo ini adalah objek, dan bagian yang kotak ini adalah kameranya. Jadi logikanya untuk membuat logo ini di kanan atas, kita harus menurunkan kameranya ke kiri bawah. Jadi seperti ini. Saya geser ke kiri bawah, logonya akan naik ke kanan atas. Dan itu pun sebaliknya, kalau saya ke kanan atas, dia akan ke kiri bawah. Seperti itu. Oke, sudah mengerti cara pen and crop seperti ini. Jadi dia akan kebalikannya, ya. Bukan kita menggerakkan logonya, tapi kita menggerakkan arah kameranya. Jadi saya letakkan di sini. Kalau terlalu besar, saya akan zoom out. Zoom out itu adalah kameranya seperti mundur. Di zoom out, kita tarik, diperbesar, dia akan mengecil. Atau kurang besar, kita bisa kecil. Zoom in, kita akan dikecilkan. Letakkan di mana? Oke, seperti itu. Jadi atur posisinya dan ukurannya. Kalau sudah cukup, letakkan di sini. Untuk amannya, boleh pakai save area supaya aman waktu kita play di TV. Jadi tidak terpotong. Oke, seperti itu mungkin cukup. Sudah di close. Oke. Di sini kita sudah berhasil menambahkan logo di sini. Tinggal diatur bagian mana dia akan masuk. Untuk transparansinya, misalnya ini terlalu apa ya istilahnya, opaque, tidak transparan gitu ya. Saya akan membuat ini setengah transparan. Gimana caranya? Dekatkan ke bagian atas ini, nanti ada gambar tangan, opacity,
klik lalu kurangi opacity-nya, dia akan memendar menuju ke transparan seperti itu. Jadi kurangi aja kira-kira aja, misalnya seperti ini, jadi tidak mengganggu gambar. Waktu gambarnya bergerak, dia akan gambarnya tidak akan terganggu dengan logonya. Oke, saya contohkan lagi yang YouTube di sini. Tinggal tambahkan di sini. Dengan crop, perkecil, letakkan di atas. Lalu opacity-nya, lalu posisi start dan posisi end. Jadi gambarnya akan seperti ini. Oke. Dan ini adalah cara yang sama saya gunakan untuk membuat logo di kanan saya ini. Gimana? Gampang kan? Jadi untuk tips dan trik berikutnya, kamu harus subscribe dulu channel ini supaya nanti kalau ada yang baru lagi kamu akan tahu duluan. Oke, kita ketemu lagi di tips and trik berikutnya. Terima kasih.